Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini 17 Agustus 2022, video saat teduh kita spesial Hari Kemerdekaan. Oleh karena itu saya ucapkan bagi kita semua, selamat Hari Kemerdekaan, Dirgahayu bagi bangsa Indonesia yang ke-77. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali saat teduh kita hari ini, kita berdoa bagi bangsa kita dan juga berdoa bagi saat teduh kita. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami menjadi bagian di dalam bangsa Indonesia. Kami bersyukur Engkau telah memelihara negara kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia juga ada di dalam hatinya Tuhan. Kami terus berdoa agar Indonesia tetap Tuhan pimpin ke arah yang lebih baik dari hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk waktu saat teduh di mana kami mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melanjutkan kisah Daniel 5 yang kita dengar di hari kemarin. Kita lanjut kepada Daniel pasal yang ke-6. Di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa baca Daniel 6 ini secara keseluruhan. Tetapi dalam video ini izinkan saya hanya membacakan ayat 27 saja untuk kita semua. Daniel 6 ayat yang ke-27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pujian terhadap Allah tadi kita dengar itu dari mulut seorang raja yang tidak mengenal Allah, yaitu Darius orang Media. Raja Darius ini diberikan kuasa secara khusus oleh Raja Kores untuk memerintah Babel waktu itu. Karena konteksnya, Babel waktu itu sudah dikalahkan oleh bangsa Persia. Nah, ketika Raja Darius diangkat menjadi raja, dia mengangkat orang-orang di bawahnya untuk menjadi wakil-wakil raja. Dan mengangkat beberapa pejabat tinggi untuk membawahi wakil-wakil rajanya ini. Dan salah satu pejabat tingginya itu adalah Daniel, tokoh Alkitab yang kita pelajari hari ini. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, sampai kepada zaman Raja Darius ini, setidaknya sudah 3 kali ada pergantian raja di negeri itu. Tetapi dalam 3 kali pergantian pemimpin, Daniel ini selalu mendapatkan posisi yang penting loh. Selalu, dari pasal 1 kita bisa baca. Nah, sejak dari zaman Raja Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius, ada waktu kira-kira 64 tahun Daniel itu melayani sebagai orang pemerintahan di Babel. Nah, bahkan ayat terakhir dalam pasal 6 ini, itu dicatat juga bahwa Daniel itu tetap menjadi pejabat tinggi di bawah pemerintahan raja setelah dari Raja Darius, yaitu siapa? Raja Kores. Nah, maka secara keseluruhan bisa dikatakan Daniel ini melayani sebagai orang pemerintahan itu lebih dari 64 tahun Bapak Ibu. Meskipun berkali-kali dia mau dijatuhkan oleh orang-orang lawan politiknya atau rekan kerjanya di dalam dunia pemerintahan, selama lebih dari 64 tahun itu Daniel tidak pernah lengser dari jabatan pemerintahannya. Memang betul, kita tahu bahwa Daniel bisa mengalami semua itu oleh karena Tuhan menyertai dia. Tuhan melindungi dia, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dia kerjakan, sehingga semuanya itu berhasil. Betul, ya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata akan sisi dari kedisiplinan kehidupan Daniel. Selain Tuhan menolong dia, Daniel itu juga dalam kehidupannya pribadi, dia itu konsisten loh menjaga kesetiaannya di hadapan Tuhan dan mempertahankan perilaku baiknya di hadapan semua orang. Kekonsistenan itu terlihat dari mana? Alkitab mencatat ketika orang-orang berusaha menjatuhkan Daniel, cari-cari kesalahan Daniel, Alkitab katakan mereka tidak menemukan satu kesalahan pun pada diri Daniel.
Itu artinya Daniel benar-benar menjaga kehidupannya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, khususnya di hadapan raja yang dia layani. 4 raja yang dia layani waktu itu, yaitu ada Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius, dan kedepannya itu juga ada Raja Kores di pasal-pasal berikutnya. Sepanjang pergantian raja-raja ini, tidak pernah Alkitab catat mereka mendapatkan kesalahan dalam diri Daniel. Bahkan yang terjadi, raja-raja ini begitu sayang loh dengan Daniel. Begitu menghormati dan mengasihi Daniel. Dan lebih ajaibnya lagi, Bapak Ibu, raja-raja yang dilayani oleh Daniel ini begitu menghormati dan memuji-muji Allah yang Daniel sembah. Meskipun mereka sendiri sebenarnya bukan orang percaya loh. Bukan orang yang menyembah Allah Israel, tetapi mereka mengagumi Allah Israel karena Daniel. Dari apa yang Daniel katakan, dari apa yang Daniel alami, dari kekonsistenan antara iman, ibadah, dan perbuatan Daniel, mereka bisa melihat Allah Israel begitu nyata dan hidup. Allah Israel yang selama ini mereka tidak bisa lihat secara kasat mata, ya. Tetapi mereka bisa lihat bahwa Allah Israel itu nyata di dalam hidup Daniel. Nah, Bapak Ibu, dari kisah Daniel ini kita jadi belajar bahwa membuat Allah itu terlihat atau membuat orang lain itu hormat dan mengenal Allah melalui hidup kita, itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan cara berlaku baik dalam 1 atau 2 hari atau sekali-kali saja. Hari ini jahat, besok kita baik. Itu nggak bisa. Yang Daniel ajarkan kepada kita dari teladannya itu, kita ini perlu konsisten. Terus-terusan di sepanjang hidup kita, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan, itu konsisten dengan sikap-sikap baik kita, menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Di zaman Daniel saya yakin bukan hanya Daniel yang memiliki karakter yang baik. Pasti ada orang lain lah. Pasti ada rekan kerja Daniel juga yang punya karakter yang baik. Tapi Bapak Ibu, hanya sedikit orang-orang yang mampu mempertahankan kebaikan karakternya seperti Daniel. Saya jadi teringat dengan perkataan Tuhan tentang garam, menjadi garam di tengah dunia. Dalam ilmu kimia, garam itu, senyawa di dalam garam itu senyawa paling stabil. Itu mau dibakar, mau dipanggang, mau direbus, mau dijemur, dia tetap tidak berubah. Rasa garam itu tetap asin, Bapak Ibu. Tidak pernah garam itu berubah rasa. Hari ini asin, besok dia hambar, minggu depan dia asin lagi. Enggak. Maka ini artinya apa? Artinya kita tidak bisa hanya menjadi garam dunia itu sekali-kali saja. Tidak bisa kita bersikap menunjukkan karakter Allah itu hanya sesekali saja dalam hidup kita. Misalnya, hari Minggu saja mulut kita itu memberkati orang lain di gereja. Tetapi Senin sampai Sabtu, mulut kita pakai untuk mengutuki orang. Nggak bisa. Tidak bisa juga kita hanya hari Minggu saja menjadi orang yang lemah lembut di dalam gereja. Kita berkata shalom, Tuhan memberkati, kita begitu lembut dengan orang-orang, tetapi hari Senin sampai Sabtu, kita kembali lagi menjadi orang kejam. Jika demikian yang terjadi, tidak mungkin orang lain bisa melihat Allah dalam hidup kita. Allah terlihat labil jadinya. Tetapi jika kita konsisten dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang jabatannya lebih tinggi, dengan orang yang jabatannya lebih rendah, dan kita mempunyai sikap yang sama terhadap mereka, kita tetap sopan, tetap menghormati, tetap jujur, tetap berlaku adil, setiap hari, sepanjang tahun, bahkan itu menjadi karakter kita, orang-orang mungkin, iya betul, pertama-tama mereka akan menghormati karakter kita. Karena sikap kita yang begitu baik. Tetapi lama-lama bukan karakter kita lagi yang mereka hormati. Bukan karakter kita lagi yang mereka kagumi. Tetapi lama-lama Allah yang kita sembah, yang mulai mereka hormati. Itu teladan yang Daniel tinggalkan kepada kita. Bapak Ibu, di hari kemerdekaan Indonesia hari ini,
Banyak orang berdoa agar Indonesia itu bisa semakin maju, semakin bertambah umur, Indonesia semakin baik. Semakin bertambah umur, semakin banyak orang-orang yang takut akan Tuhan melayani di Indonesia. Semakin banyak gereja-gereja yang berdampak di Indonesia. Doa-doa yang demikian sangatlah mulia dan tentu Tuhan akan mendengarnya. Tetapi Bapak Ibu, jauh lebih mulia lagi jikalau doa-doa itu kita jawab mulai dari diri kita masing-masing. Mulai dari diri Anda dan saya. Kita menjadi orang-orang yang seperti Daniel di bangsa di mana Tuhan menetapkan kita tinggal. Kita menjadi saksi, menyaksikan Allah yang hidup itu. Melalui bidang pekerjaan kita, karir kita, melalui apapun yang kita ucapkan, melalui apapun yang kita lakukan. Kiranya itu semua mencerminkan sifat dan karakter Allah agar orang-orang itu bisa melihat bahwa Allah itu hidup dan mereka menghormati serta mengagumi Allah yang selama ini kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tentu kita perlu pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.